Aku memenangkan hadiah utama lotre dan mendapatkan 750 miliar rupiah. Sambil menggendong putraku yang berusia 3 tahun, aku bergegas ke kantor suamiku untuk memberitahukan kabar ini. Namun, saat tiba di depan pintu, aku mendengar suara-suara lirih suamiku dan selingkuhannya. Satu-satunya hal yang kulakukan adalah tersenyum. Senyuman yang akan membawa mereka ke jurang kehancuran. Namaku Kirana, usiaku 32 tahun. Oh, tidak apa-apa, kataku sambil melambaikan tangan dan tersenyum cerah. Aku hanya ingin memberi kejutan. Lanjutkan saja pekerjaan kalian. Aku tidak ingin siapapun mengganggu momen istimewa ini. Aku ingin melihat wajah Bagas dengan mata kepalaku sendiri saat aku memberitahunya bahwa kami akan memiliki 750 miliar. Kami sudah menikah selama 5 tahun dan memiliki seorang putra berusia 3 tahun, Andra. Andra adalah matahariku, segalanya dalam hidupku. Setelah Andra lahir, aku berhenti dari pekerjaanku sebagai staf kantor untuk fokus merawatnya, mengurus rumah tangga, dan membangun surga kecil kami. Urusan finansial menjadi tanggung jawab suamiku, Bagas. Ia berangkat pagi-pagi sekali, dan pulang larut malam. Bahkan di akhir pekan, ia sibuk bertemu klien dan menyelesaikan kontrak. Aku merasa kasihan pada suamiku yang bekerja begitu keras, jadi aku tidak pernah mengeluh dan berjanji pada diri sendiri untuk menjadi sandaran yang kuat baginya. Terkadang, Bagas marah-marah karena stres pekerjaan, tapi aku hanya diam dan membiarkannya berlalu. Kupikir, setiap pasangan pasti mengalami masa-masa indah dan sulit. Aku percaya segalanya akan baik-baik saja selama kami saling mencintai dan menyayangi keluarga. Bagas berkata bahwa perusahaannya adalah perusahaan rintisan, jadi semua keuntungan harus diinvestasikan kembali. Karena itu, kami hampir tidak punya tabungan. Aku mempercayainya tanpa syarat. Hari itu adalah hari Selasa, dan matahari bersinar lembut di Jakarta. Seperti biasa, setelah memberi sarapan pada putraku, aku mulai membersihkan rumah. Andra duduk di ruang tamu, bermain dengan balok-balok Lego. Saat sedang bersih-bersih, aku menemukan kupon lotre yang kubeli tempo hari terselip di dalam buku catatan di tas belanja. Kupon itu kubeli saat pergi ke pasar. Waktu itu hujan deras turun tiba-tiba, dan aku berteduh di bawah emperan sebuah warung kecil yang menjual lotre. Nenek penjualnya sudah sangat tua. Dengan wajah memelas, beliau memintaku untuk membeli 1 kupon saja, katanya untuk mendoakan keberuntunganku. Aku sama sekali tidak percaya pada permainan untung-untungan seperti ini, tapi karena kasihan pada si nenek, aku membeli 1 kupon dengan nomor acak. Kombinasi acak dari angka-angka yang berhubungan dengan keluarga kami, tanggal lahirku, tanggal lahir Bagas, tanggal lahir Andra, dan tanggal pernikahan kami. Sekarang, melihat kupon itu membuatku tertawa. Mungkin ini hanya sampah yang harus dibuang, tapi entah mengapa, aku membuka ponsel dan iseng-iseng memeriksa hasilnya di situs lotre resmi. Hasil undian tadi, malam muncul di layar. Aku mulai menggumamkan nomor-nomornya. 1 per 1. 5. 12. 23. Jantungku berdebar kencang. Di kupon lotre yang kupegang, juga tertera angka 5, 12, 23. Aku percaya segalanya akan baik-baik saja selama kami saling mencintai dan menyayangi keluarga. Aku mempercayainya tanpa syarat. 750 miliar. Aku mencoba menghitung jumlah nol di kepalaku. Tanganku gemetar hebat sampai-sampai ponselku jatuh ke lantai. Aku terduduk lemas di lantai yang dingin, kepalaku pusing. Aku benar-benar memenangkan lotre. Perasaan pertama yang muncul bukanlah kegembiraan, melainkan syok yang membuatku mual. Setelah menarik napas dalam-dalam, tiba-tiba rasa euforia yang luar biasa mulai membuncah di dada. Aku mulai menangis terseduh-seduh. Ya Tuhan, keberuntungan luar biasa apa ini? Aku menjadi kaya. Putraku akan memiliki masa depan yang cemerlang. Aku akan membelikannya rumah terindah, menyekolahkannya di sekolah internasional terbaik. Dan suamiku, Bagas. Dia tidak perlu lagi bekerja sekeras itu. Beban perusahaan, utang, semuanya akan teratasi. Dia tidak akan lagi pulang dengan wajah masam. Kami akan bahagia.
Aku membayangkan wajah Bagas saat mendengar berita ini. Dia pasti akan memelukku erat-erat, meluap-luap karena gembira. Cintaku padanya, pengorbananku selama bertahun-tahun, akhirnya bisa membantunya mewujudkan mimpi besarnya. Aku tidak bisa menunggu sedetik pun lagi. Aku harus segera memberitahunya. Aku mengambil tas, dengan hati-hati memasukkan kupon lotre ke dalam saku dalam bridgesleting. Aku menggendong Andra, yang menatap ibunya dengan ekspresi bingung. Andra, anakku, ayo kita temui ayah. Ibu punya kejutan besar untuk ayah. Anak itu tertawa dan memeluk leherku. Aku berlari ke pintu dan memanggil taksi online. Jantungku berdebar kencang di dada. Seluruh dunia seakan tersenyum padaku. Aku, yang tadinya hanya seorang ibu rumah tangga biasa, kini adalah pemilik 750 miliar rupiah. Hidupku, hidup keluarga kami, akan membuka lembaran baru yang gemilang mulai saat itu. Aku menggenggam erat tangan kecil Andra dan berbisik, Andra, hidup kita sudah berubah, nak. Taksi berhenti di depan sebuah ruko kecil tempat kantor Bagas berada. Tempat itu adalah mimpinya, dan kebanggaanku. Aku pernah menemaninya mengurus berbagai macam dokumen, begadang membantunya menghitung kontrak-kontrak awal. Dengan jantung berdebar, aku masuk sambil menggendong Andra. Seorang resepsionis muda yang mengenalku tersenyum dan menyapa. Selamat siang, Bu Kirana. Mau bertemu Pak Bagas. Aku mengangguk, mencoba menjaga suaraku tetap tenang, tapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraanku. Iya. Ada kabar luar biasa. Beliau ada di kantornya. Sepertinya sedang ada tamu. Resepsionis itu ragu sejenak. Sepertinya begitu. Tapi saya tidak melihat ada yang masuk. Perlu saya beritahu? Oh, tidak apa-apa, kataku sambil melambaikan tangan dan tersenyum cerah. Aku ingin memberi kejutan. Lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku tidak ingin siapapun mengganggu momen istimewa ini. Aku ingin melihat wajah Bagas dengan mata kepalaku sendiri saat aku memberitahunya bahwa kami akan memiliki 750 miliar. Aku berjalan berjinjit menyusuri koridor menuju ruangannya. Semakin dekat, jantungku semakin berdebar kencang. Aku akan segera bertemu dengan pria dalam hidupku, pria yang kucintai tanpa syarat, dan aku akan memberinya hadiah yang tak pernah ia bayangkan. Pintu kantornya sedikit terbuka. Saat aku mengangkat tangan untuk mengetuk, sebuah suara dari dalam membuatku membeku. Itu adalah tawa rendah seorang wanita. Tawa yang genit dan manja. Ah, kenapa sih, sayang? Aku serius loh. Suara itu terdengar familiar. Bukan suara mitra bisnis atau klien. Aku berhenti, firasat buruk menyelimuti hatiku. Andra, yang ada dalam dekapanku, mulai mengoceh. Aku cepat-cepat menutup mulutnya dengan tanganku dan memberi isyarat agar diam. Lalu, terdengar suara Bagas, suara yang kukenal setiap tarikan napasnya, tapi kini nadanya anehnya manis dan membujuk. Kenapa buru-buru, cintaku? Aku hanya perlu menyelesaikan urusan dengan si kampungan bodoh di rumah itu. Begitu ini beres, aku akan langsung menceraikannya. Jantungku hancur berkeping-keping. Kampungan bodoh. Dia sedang membicarakanku. Cerai. Dengan gemetar, aku mundur selangkah, bersembunyi di sudut dinding yang tidak terlihat. Andra, merasakan keteganganku, diam-diam menyandarkan kepalanya di dadaku. Suara wanita itu terdengar lagi, dan kali ini aku bisa mengenalinya. Dia adalah Vera. Wanita yang diperkenalkan Bagas sebagai teman adiknya, yang sesekali datang ke rumah kami untuk makan malam. Seorang wanita muda, cantik, dan pandai bicara. Aku bahkan pernah menyukainya. Jadi, apa rencanamu? Apa itu akan berhasil? Kudengar istrimu punya sedikit simpanan darurat. Terdengar suara pakaian yang dilepas. Suara kecupan. Dan setelah itu, suara-suara cabul. Desahan rendah yang bahkan aku yang naif pun bisa mengerti artinya. Aku berdiri terpaku di sana. Kupon lotre 750 miliar rupiah di sakuku tiba-tiba terasa seperti bola api yang panas. Ya Tuhan. Kegembiraan beberapa menit yang lalu lenyap tak berbekas, hanya menyisakan kebenaran yang pahit dan memuakkan.
Suami yang kupercaya secara buta sedang mengkhianatiku di dalam kantor itu. Dan itu bukan sekadar pengkhianatan biasa. Mereka punya rencana. Rencana untuk menyingkirkanku. Aku menggigit bibirku begitu keras hingga berdarah untuk menahan isak tangis yang naik ke tenggorokan. Aku tidak bisa percaya. Pria yang berbagi ranjang denganku, ayah dari putraku, menyebutku kampungan bodoh, parasit. Di dalam, setelah hubungan mereka selesai, suara-suara mulai terdengar lagi. Kali ini Vera. Bagas, rencana membuat utang palsu sebesar 5 miliar di perusahaan itu aman, kan? Aku takut. Bagas meyakinkannya. Tenang saja, sayang. Kepala akuntansiku orangku. Laporan palsu, laporan kerugian, utang besar. Semuanya sudah siap. Di pengadilan, aku akan bilang perusahaan diambang kebangkrutan. Kirana tidak tahu apa-apa soal keuangan. Dia akan panik dan menandatangani surat cerai tanpa ragu. Dia akan diusir tanpa sepeser pun, dan bahkan akan mendapat stigma sebagai wanita yang meninggalkan suaminya saat bangkrut. Aset perusahaan yang sebenarnya sudah kupindahkan semua ke perusahaan cangkang atas nama ibuku. Wanita itu tidak akan pernah menemukannya. Tanah di bawah kakiku seakan runtuh. Betapa kejam dan liciknya. Dia tidak hanya ingin bercerai, dia ingin menghancurkanku. Dia ingin aku pergi dengan tangan hampa, menanggung utang yang tidak akan pernah bisa kulunasi seumur hidupku. Dia telah menghitung setiap langkah untuk memindahkan aset dan menipuku. Balasan atas pengorbanan bertahun-tahunku untuknya adalah konspirasi sekejam ini. Vera tertawa. Kamu jahat sekali, tapi aku suka sisi itu darimu, Andra. Suara Bagas berubah dingin dan menakutkan. Andra, biarkan dia bersama ibunya dulu. Wanita itu lemah, kalau ada anak di sisinya, dia tidak akan macam-macam. Nanti kalau kita sudah menikah dan perusahaan stabil, kalau aku mau, aku akan mengambilnya. Kalimat terakhir itu seperti palu yang menghancurkan hatiku. Bahkan putranya sendiri dianggap sebagai alat, barang yang bisa dibuang dan diambil kembali nanti. Air mataku berhenti. Hawa dingin yang menusuk mengalir di tulang punggungku. Pria di dalam sana bukan lagi Bagas, suami yang kucintai. Dia adalah monster. Aku menunduk menatap Andra yang tertidur di bahuku. Maafkan ibu, nak. Ibu terlalu naif, tapi jangan khawatir. Ibu tidak akan membiarkan siapapun mengambilmu dari ibu, tidak akan ada yang bisa menyakiti kita. Aku memeluk putraku lebih erat. Kupon lotre 750 miliar rupiah di sakuku bukan lagi hadiah keberuntungan. Itu adalah senjataku. Sekoci penyelamat untukku dan putraku, dan akan menjadi alat pembalasanku. Aku berbalik dan pergi dengan diam-diam seperti bayangan, aku tidak boleh ketahuan. Aku harus segera keluar dari sini. Resepsionis menatapku keluar dengan ekspresi terkejut. Loh, Bu, sudah mau pulang? Tidak jadi bertemu Pak Bagas? Aku berhasil memaksakan senyum miring, suaraku bergetar tak terkendali. Dompetku ketinggalan di rumah, aku harus mengambilnya. Tolong jangan bilang pada Bagas aku datang, ya. Aku ingin memberinya kejutan besok. Baik, Bu. Resepsionis itu tampak bingung, tapi tidak bertanya lebih lanjut. Aku berlari keluar gedung dan mencegat taksi lain. Begitu duduk di kursi belakang dan memeluk putraku, isak tangisku pecah. Aku meratapi kebodohanku, meratapi cintaku yang telah mati, dan meratapi kekejaman pria yang kuanggap segalanya di dunia. Mobil melaju, membawa seorang wanita yang baru saja mati, dan wanita lain yang sedang terlahir kembali dari abu pengkhianatan. Rencananya adalah utang palsu 5 miliar. Aku punya 750 miliar rupiah yang nyata. Bagas, kamu yang memilih jalan ini. Sekarang, mari kita mulai permainannya. Aku akan bermain denganmu sampai akhir. Taksi berhenti di depan gang rumah kami yang familiar. Aku hampir tidak punya kekuatan untuk turun dari mobil sambil menggendong Andra. Seluruh tubuhku gemetar, bukan karena lelah, tapi karena syok yang luar biasa. Dengan tangan gemetar, aku membayar ongkos pada sopir, nyaris menjatuhkan uangnya. Aku terhuyung-huyung masuk ke rumah, sambil menggendong Andra. Andra tertidur lelap di bahuku, tidak perlu melihat keadaan ibunya yang menyedihkan. Aku membaringkan putraku di tempat tidur, melepas sepatunya, dan dengan hati-hati menyelimutinya.
Melihat wajahnya yang seperti malaikat, aku tidak bisa menahannya lagi. Aku berlari ke kamar mandi dan mengunci pintu. Aku menyalakan keran air sekencang-kencangnya untuk menutupi suara tangisanku. Aku terduduk di lantai yang dingin, memegangi dada, dan menangis. Seumur hidupku, aku belum pernah menangis seperti itu. Air mata panas dan pahit mengalir tanpa henti. Aku meratapi 5 tahun cinta yang ternyata hanya sebuah sandiwara, dan nasibku. Pria yang kusebut suami, yang kupercaya secara buta, yang hampir kuberikan kekayaan luar biasa, sedang berada di ranjang dengan wanita lain. Tidak hanya itu, dia menyebutku kampungan bodoh, parasit. Dia dengan kejam merencanakan untuk mengusirku dengan tangan hampa, ditambah lagi dengan utang palsu sebesar 5 miliar. 5 miliar. Jumlah yang tidak akan pernah bisa kulunasi, bahkan jika aku bekerja seperti budak seumur hidupku, dia ingin menghancurkanku. Dia ingin aku tidak pernah bisa bangkit lagi. Kenapa? Apa salahku? Aku merawat putra kami di rumah, memasak, mencuci, menjaga rumah tetap sempurna. Aku tidak pernah membeli lipstik baru atau blus cantik untuk menghemat setiap sen. Semuanya untuknya, untuk putra kami, untuk perusahaan yang katanya sedang dalam kesulitan. Dan semua pengorbananku, di matanya, hanyalah ulah seorang parasit. Tiba-tiba, aku teringat kupon lotre 750 miliar di sakuku dan rencana utang 5 miliarnya. Betapa ironisnya, seumur hidupku, aku belum pernah merasa sehina ini. Jika hari ini aku tidak memenangkan lotre, jika aku tidak berpikir untuk pergi ke kantornya, apa yang akan terjadi? Mungkin dalam beberapa minggu, aku akan menerima surat cerai. Terkejut dengan utang 5 miliar, aku akan berlutut memohon padanya, dan akhirnya diusir dengan hina, kehilangan putraku dan masa depanku. Semakin kupikirkan, air mataku mengering, dan di tempatnya, nyala api kemarahan berkobar. Bukan kemarahan. Kebencian. Kebencian yang meresap hingga ke tulang. Cintaku pada Bagas mati saat dia berkata, biarkan dia bersama ibunya dulu, nanti kalau aku mau, aku akan mengambilnya. Ayah yang berbicara tentang putranya sendiri sebagai barang, sebagai alat untuk mengendalikan istrinya, dia bukan manusia, dia binatang. Dan aku, selama 5 tahun, hidup dengan seekor binatang tanpa menyadarinya. Aku terlalu bodoh. Aku menatap diriku di cermin. Rambut acak-acakan, mata bengkak, wajah pucat. Kampungan? Ya, mungkin aku memang kampungan. Kampungan karena percaya pada satu cinta, percaya pada janji kesetiaan. Aku harus mencairkan hadiah kemenangan ini dengan cara yang paling aman dan rahasia. Aku tidak bisa menggunakan namaku. Jika begitu, saat kami bercerai, Bagas akan tahu dan berhak menuntut setengahnya. Entah menang sebelum atau sesudah cerai, dia pasti akan menemukan cara. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya sepenuhnya. Aku harus terus berakting. Aku harus terus memainkan peran sebagai istri naif yang tidak tahu apa-apa. Aku harus membiarkan sandiwara Bagas dan si rubah betina itu berlanjut tanpa hambatan. Aku harus membuat mereka percaya bahwa aku masih domba lugu yang mudah dikendalikan. Aku harus mengumpulkan bukti. Bukti perselingkuhan mereka. Bukti bahwa Bagas memiliki pembukuan ganda, melakukan penggelapan pajak, dan memindahkan aset. Dia ingin menghancurkanku dengan utang 5 miliar. Aku akan mengirimnya ke penjara dengan kejahatan nyata yang dilakukannya. Aku bangkit dan membasuh wajahku dengan air dingin. Air sedingin es itu menyadarkanku sepenuhnya. Rasa sakit itu masih ada, seperti pisau yang tertancap di jantung, tapi akal sehat telah mengambil alih. Aku bukan lagi Kirana beberapa jam yang lalu. Sekarang, aku adalah seorang ibu yang harus melindungi putranya, dan seorang wanita terkhianati yang sedang mempersiapkan balas dendam. Bagas, kamu yang memulai perang ini. Lihat saja apa yang akan dilakukan si kampungan bodoh ini padamu dan selingkuhanmu. Aku keluar dari kamar mandi dengan tatapan dingin dan tegas. Tugas pertama yang paling mendesak adalah mengurus kupon lotre. Batas waktu pencairan hadiah hanya 1 tahun. Aku tidak bisa menunggu, tapi aku juga tidak bisa pergi sendiri. Jika tiba-tiba ada uang dalam jumlah besar masuk ke rekeningku, Bagas akan tahu. Dia adalah suamiku, dan meskipun tidak peduli padaku,
perubahan finansial sebesar itu tidak akan luput dari perhatian. Apalagi, dia sedang merencanakan perceraian dan pasti sedang menyelidiki kondisi keuanganku. Setiap gerak-gerikku bisa menimbulkan kecurigaan. Aku butuh seseorang yang bisa kupercaya mutlak, seseorang yang tidak akan pernah mengkhianatiku, seseorang yang akan membawa rahasia ini ke liang lahat. Aku teringat orang tuaku. Ayahku adalah orang yang jujur dan sederhana, tapi justru karena kejujurannya itu, terkadang ia banyak bicara. Jika tahu putrinya punya 750 miliar, karena gembira, ia bisa saja pamer pada tetangga atau mudah ditipu jika Bagas datang ke kampung. Tinggallah ibuku. Ibu Sumi, wanita yang telah bekerja keras seumur hidupnya. Pendidikannya rendah, tapi beliau berhati-hati, mulutnya rapat, dan mencintaiku tanpa syarat. Ibu tidak akan pernah melakukan sesuatu yang akan merugikanku. Ya, hanya ibu yang bisa membantuku. Aku menunggu hingga malam. Bagas pulang seperti biasa dengan wajah lelah, melemparkan tas kerjanya ke sofa dan melonggarkan dasinya. Mati aku di kantor hari ini, makan malam sudah siap? Sudah, gumamku. Berpura-pura lelah. Makan malam sudah siap. Mandi sana. Lalu makan. Dia melirikku, melihat mataku yang sedikit bengkak, dan bertanya, "Ada apa? Kamu habis menangis?" Jantungku berdebar, tapi aku sudah menyiapkan jawaban. Aku meletakkan tangan di dahi. Sepertinya aku masuk angin. Badan rasanya tidak enak. Dari tadi sore. Lalu aku menambahkan, "Bolehkah aku membawa Andra ke rumah ibu di kampung selama beberapa hari? Aku ingin menghirup udara segar dan rindu masakan ibu." Ini adalah sebuah tes. Jika dia melarang, berarti dia ingin mengawasiku. Jika dia setuju, berarti dia yakin aku masih dalam genggamannya. Dan selama aku pergi beberapa hari, dia akan lebih leluasa bertemu dengan selingkuhannya. Bagas mengerutkan kening sejenak, lalu mengangguk. "Ya, tidak apa-apa. Istirahatlah beberapa hari. Aku juga terlalu sibuk akhir-akhir ini, tidak sempat mengajak kalian jalan-jalan. Nah, ini, pakai untuk ongkos." Dia mengeluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya, sekitar 1 juta rupiah. Dengan tangan gemetar, aku menerima uang itu, menundukkan wajah untuk menyembunyikan rasa jijik di mataku. Aku, yang akan memiliki lebih dari 500 miliar rupiah, harus menerima uang recehnya. Menghinakan, tapi aku berkata pada diri sendiri, "Sabar, Kirana. Harus sabar." Begitu melihatku dan cucunya, ibuku tersenyum cerah. Beliau berlari menyambut kami. "Anakku, datang tidak bilang-bilang. Suamimu mana, kok tidak mengantar?" Tapi mulai saat ini, si kampungan bodoh itu sudah mati. Aku harus hidup. Aku harus hidup untuk putraku. Andra adalah hidupku. Aku tidak akan pernah membiarkan monster seperti Bagas merebutnya. Dia ingin aku menjadi miskin. Aku akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya tidak memiliki apa-apa. Dia ingin bermain dengan pembukuan palsu. Aku akan bermain permainan yang jauh lebih besar dengannya. Malam harinya, setelah ayah pergi makan malam ke rumah tetangga dan Andra tertidur, kami tinggal berdua di dapur kecil. Aku berlutut, memeluk kaki ibuku, dan menangis. Kali ini, aku menangis sungguhan. Aku menceritakan semuanya. "Bu, Mas Bagas selingkuh. Dia punya wanita lain." Ibuku terkejut hingga menjatuhkan sendok sayur. "Apa? Apa maksudmu? Orang sebaik Bagas?" Aku menggelengkan kepala dengan wajah basah air mata. "Dia tidak baik, Bu. Dia monster. Dia main gila dengan wanita bernama Vera itu, yang katanya teman adiknya. Aku memergoki mereka di kantor. Mereka merencanakan perceraian, mau melimpahkan utang 5 miliar padaku, mengusirku tanpa sepeser pun, dan merebut Andra dariku." Ibuku terhuyung dan bersandar di wastafel dengan wajah pucat. Dia mengenal putrinya lebih baik dari siapapun. Dia tahu aku tidak akan berbohong tentang hal seserius itu. Kemarahan ibuku meledak. "Ya Tuhan, manusia itu. Bajingan itu, punya istri dan anak sepertimu. Ibu akan ke Jakarta, akan kucolok matanya, dan kuhabisi laki-laki brengsek itu." "Jangan, Bu," aku cepat-cepat mencegahnya. "Kalau ibu membuat keributan sekarang,
aku akan kehilangan segalanya. Aku benar-benar akan kehilangan Andra. Bu, kataku dengan suara putus asa namun tegas, menatap lurus ke mata ibuku. Tolong bantu aku, hanya ibu yang bisa menyelamatkan aku dan anakku. Aku mengeluarkan benda yang terbungkus beberapa lapis kertas dari saku bajuku, kupon lotre. Aku meletakkannya di tangan ibuku. Bu, aku memenangkan hadiah utama lotre, 750 miliar rupiah. Ibuku membelalakan matanya, menatap kupon itu, lalu menatapku. Sepertinya beliau berpikir aku mengigau karena syok. Kirana, anakku, kamu bicara apa? Bu, tolong bantu aku. Hanya ibu yang bisa menyelamatkan aku dan anakku. Aku mengeluarkan kupon lotre dari saku bajuku dan meletakkannya di tangan ibuku. Bu, aku menang lotre, 750 miliar rupiah. Aku memeluk ibuku erat-erat. Di dapur kecil itu, kami berdua, dua wanita, kini berbagi rahasia besar. Rahasia yang akan mengubah nasib kami semua. Aku menjelaskan setiap langkah dengan teliti. Pertama, ibu harus menelepon pusat layanan pelanggan lotre, membuat janji untuk mengurus administrasi dan membawa KTP. Setibanya di sana, ibu bisa meminta anonimitas. Katakan saja ingin menerima uang melalui transfer bank. Aku sudah menyiapkan kartu SIM baru untuk ibu, dan besok pagi, aku akan menemaninya membuka rekening baru di bank yang tidak akan pernah dicurigai oleh Bagas. Uang sekitar 580 miliar rupiah setelah dipotong pajak akan aman di rekening itu, menunggu hari di mana aku membutuhkannya. Setelah 3 hari di kampung, aku meninggalkan tugas terpenting pada ibuku dan kembali ke Jakarta bersama Andra. Ibuku, dengan memakai masker dan menyamar sempurna, pergi ke kantor pusat bank yang ditunjuk. Semua proses administrasi berjalan lancar. Uang itu masuk ke rekeningnya. Aku menghela napas lega. Senjata telah terisi. Sekarang saatnya kembali ke medan perangku. Aku sengaja tiba di rumah larut malam, saat Bagas sudah pulang kerja. Aku ingin menciptakan citra istri yang lelah dan rapuh setelah bepergian. Begitu membuka pintu, aku melihat Bagas duduk di sofa menonton televisi. Dia bahkan tidak bangkit untuk memeluk putranya, hanya melirik kami dan bertanya, "Sudah pulang? Kamu baik-baik saja?" Aku berpura-pura nyaris tidak bisa berjalan sambil menggendong Andra. "Iya, sudah agak baikan." Andra rewel, tidurnya tidak nyenyak. Aku menurunkan Andra ke lantai, dan anak itu berlari ke ayahnya, merengek minta digendong. Bagas dengan enggan menggendongnya, mencium pipinya sekilas, lalu menurunkannya lagi. "Sana main." Aku melihat pemandangan itu dengan hati hancur, tapi cepat-cepat menekan perasaanku. Aku diam-diam membawa barang-barang ke kamar tidur. Bagas mengikutiku masuk dan menutup pintu kamar. Aku takut dia akan melakukan sesuatu, tapi tidak. Dia melipat tangan di dada dan menatapku dengan ekspresi serius. "Ini dia," pikirku. "Dia akan memulainya sekarang." "Kirana," panggilnya dengan suara berat. "Duduk, ada yang mau kubicarakan." Aku berpura-pura bingung dan cemas. "Ada apa, Mas? Perusahaan ada masalah lagi?" Bagas menghela napas panjang. Helaan napas yang pernah kulihat ia latih berkali-kali. "Aku lelah sekali, sayang. Jujur saja, klien-klien terbesarku membatalkan kontrak. Material yang baru saja kuimpor tertahan di bea cukai, dan aku tidak bisa mendapatkan dana. Aku diambang kebangkrutan." Aku menutup mulut dengan tangan, mataku membelalak. Aktingku begitu meyakinkan, bahkan aku sendiri terkejut. "Ya Tuhan, bagaimana bisa? Lalu kita bagaimana, Mas?" Bagas menatapku tajam. Tatapan yang menginterogasi. Aku sudah mencari pinjaman kemana-mana. Teman-teman sudah kupinjami semua, sekarang tinggal bank. Tapi mereka minta jaminan. Rumah kita masih KPR. Aku teringat. Dia ragu-ragu, seolah sangat sulit untuk mengatakannya, "Uang darurat yang kutitipkan padamu itu. Seharusnya ada beberapa puluh juta, kan? Kamu masih menyimpannya, kan?" Pertanyaan krusial itu datang. Sama persis seperti yang kudengar di balik pintu kantornya. Jantungku berdebar cepat, bukan karena takut, tapi karena gembira. Sandiwara akan dimulai. Aku menundukkan kepala, memilin-milin tangan dengan suara rendah penuh rasa bersalah. "Mas,
Maafkan aku. Bagas mengerutkan kening, suaranya meninggi. Maaf kenapa? Apa yang kamu lakukan? Jangan-jangan. Aku menangis tersedu-sedu. Air mata mengalir dengan sangat mudah. Uangnya sudah tidak ada. Sudah habis kupakai, Mas. Apa? Teriak Bagas. Dia mencengkeram bahuku dan mengguncangnya dengan keras. Maksudmu apa? Kamu pakai untuk apa? Itu puluhan juta. Aku menyuruhmu menyimpannya untuk keadaan darurat. Rasa sakit fisik itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit di hatiku. Sambil terisak, aku terbata-bata menceritakan kisahku. Karena Andra, dia sakit-sakitan terus, aku kasihan sekali. Aku dengar asuransi pendidikan anak-anak itu bagus sekali, Mas. Melindungi kesehatannya saat sakit dan menabung untuk kuliahnya nanti. Karena aku sangat sayang pada anak kita, aku memakai semua uang itu untuk membayar premi asuransi rencana 20 tahun. Aku menatapnya dengan mata penuh air mata, terisak. Aku berencana memberitahumu setelah suasana hatiku membaik dan pekerjaanmu lancar. Aku tidak tahu perusahaan sedang sesulit ini. Aku salah, kan, Mas? Maafkan aku. Aku hanya ingin menjamin masa depan anak kita. Aku melihatnya dengan jelas. Kilasan kelegaan, mungkin bahkan kegembiraan, melintas di mata Bagas. Dia percaya. Dia percaya bahwa aku, istrinya yang bodoh, baru saja memotong jalan terakhirnya. Uang itu, sekali diinvestasikan dalam asuransi, praktis hilang. Tidak bisa ditarik dan dibagi dengan mudah saat bercerai. Semuanya berjalan sesuai rencananya. Dia melepaskanku dan menghela napas, berpura-pura mengusap dahi dan memijat pelipisnya dengan ekspresi sakit dan kecewa. Ya Tuhan, apa yang sudah kamu lakukan? Uang itu untuk menyelamatkan perusahaan. Kenapa kamu tidak bertanya dulu padaku? Sekarang semuanya hancur. Uang hilang, perusahaan hampir bangkrut. Dia mondar-mandir di kamar, menggerutu, menyelesaikan perannya sebagai suami yang berdedikasi dan direktur yang malang, dan aku hanya bisa duduk dan menangis. Maaf, aku tidak tahu. Sekarang bagaimana? Apa aku harus pergi ke kampung dan pinjam uang pada orang tuaku? Sudahlah, potong Bagas seketika. Orang tuamu di desa punya uang dari mana? Jual tanah semua juga tidak akan cukup. Nasi sudah menjadi bubur, mau bagaimana lagi? Dia terduduk di tempat tidur, wajahnya tampak sangat putus asa. Kamu hanya di rumah, jadi tidak tahu betapa kejamnya dunia luar. Biarkan saja, aku akan urus sendiri. Setelah berkata begitu, dia bangkit, mengambil jaketnya, dan keluar. Aku mau cari angin. Di rumah rasanya sesak sekali. Pintu dibanting keras. Aku mendengar suara motornya dinyalakan. Jelas dia akan pergi ke Vera untuk memberitahukan kabar baik dan merayakan keberhasilannya menipuku. Aku segera berhenti menangis. Saat mengusap air mata, senyum dingin tersungging di bibirku. Bagas, kamu aktor yang hebat. Tapi kamu tidak tahu bahwa aku baru saja menemukan bakatku dalam berakting. Sandiwara ini. Kita masih harus memainkannya untuk waktu yang lama. Kamu pikir kamu sudah menyudutkanku? Tidak. Kamu baru saja melangkahkan kaki ke dalam perangkap yang kugali. Malam itu, setelah Bagas pergi mencari angin, yang aku tahu persis adalah pergi menemui selingkuhannya, suasana di rumah menjadi seberat di rumah duka. Bagas sengaja pulang lebih larut, selalu dengan wajah muram dan cemas. Dia lebih sering menghela napas, dan terkadang bergumam, kali ini hancur, benar-benar hancur. Dia berusaha menanamkan di kepalaku gagasan bahwa perusahaannya benar-benar diambang kebangkrutan, dan dia adalah suami malang yang memikul karier yang hancur di pundaknya. Dan aku memainkan peranku dengan sempurna. Aku mulai memasak makanan yang lebih sederhana dan murah. Aku memotong semua pengeluaran yang tidak perlu, memakai pakaian paling lusuh di rumah, dan selalu memasang wajah sedih dan cemas. Aku menatapnya dengan tatapan campuran antara kasihan dan rasa bersalah. Ekspresi aku yang salah setelah insiden asuransi itu membuatnya semakin puas. Dia percaya aku telah sepenuhnya masuk ke dalam perangkapnya. Ketika kurasa waktunya tepat, suatu malam saat Andra sudah tidur, aku membawakannya segelas air hangat. Dia sedang merokok di balkon, menatap ke angkasa.
Mas, panggilku lembut. Dia terkejut dan berbalik dengan kesal. Kenapa? Sudah kubilang jangan ganggu aku. Mas, Pizaka, bisakah kamu mengizinkanku bekerja di perusahaan bersamamu? Pertanyaanku membuatnya terkejut. Dia mematikan rokoknya dan berbalik sepenuhnya ke arahku, seolah aku baru saja membuat lelucon. Apa? Kamu bilang apa? Kamu kerja di perusahaan? Dia tertawa terbahak-bahak, penuh penghinaan. Kamu sudah bertahun-tahun di rumah. Kamu bisa apa? Hanya akan merepotkan. Kamu pikir perusahaan itu pasar yang bisa kamu datangi kapan saja? Aku menundukkan kepala, air mata mulai mengalir. Aku sudah menduga reaksi ini. Aku tahu aku bukan lulusan universitas dan sudah lama tidak bekerja. Tapi aku bisa bersih-bersih, membuatkan kopi, fotokopi, merapikan kantor. Aku akan melakukan apa saja, aku juga tidak butuh gaji. Aku bangkit, memegang tangannya, dan memohon. Tolong izinkan aku. Setidaknya perusahaan bisa menghemat biaya satu orang petugas kebersihan. Mungkin tidak banyak membantu, tapi aku ingin berbagi beban ini denganmu. Aku tidak tahan melihatmu bekerja sampai larut malam sendirian sementara aku tidak melakukan apa-apa di rumah. Tolong, anggap ini sebagai kesempatanku untuk menebus kesalahanku. Bagas menepis tanganku, masih dengan ekspresi berpikir, dia sedang berhitung. Dia tahu persis bahwa kehadiranku tidak akan membantu apa-apa, tapi gagasan bahwa aku akan bekerja secara gratis dan sikapku yang rendah hati untuk menebus kesalahan mungkin membuatnya senang. Selain itu, dengan menempatkanku di perusahaan, tepat di depan hidungnya dan selingkuhannya, mungkin ia pikir itu adalah cara untuk mengendalikanku. Dia mungkin ingin aku melihat dengan mata kepala sendiri betapa sulitnya perusahaan, agar aku menandatangani surat cerai tanpa ragu saat dia menyodorkannya. Dia ingin memberiku penghinaan ganda. Setelah beberapa saat, dia mendecakkan lidah. Baiklah. Kalau kamu mau, aku tidak masalah. Tapi kuperingatkan, di sana bukan rumah kita. Lakukan apa yang diperintahkan tanpa mengeluh. Dan jangan bicarakan masalah rumah atau anak di kantor. Mengerti? Aku buru-buru mengangguk, gembira seolah baru saja memenangkan emas. Iya, aku mengerti. Terima kasih, Mas. Aku janji tidak akan mengecewakanmu, aku akan melakukan semuanya dengan baik. Lalu Andra? Tanyanya. Itu juga sudah kupikirkan. Pagi hari, aku akan menitipkannya di penitipan anak swasta dekat kantor, dan sorenya aku jemput, aku akan urus semuanya. Bagas mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, mulai hari Senin, dan jangan berpakaian norak, bikin malu orang lain. Setelah berkata begitu, dia bangkit dan pergi ke kamar tidur, meninggalkanku sendirian di balkon. Aku cepat-cepat mengusap air mataku. Tapi itu bukan air mata penghinaan, melainkan air mata langkah pertama yang sukses. Bagas, kamu yang telah membuka pintu kandang harimau. Kamu pikir aku domba yang jinak, tapi kamu tidak tahu bahwa aku masuk untuk mengungkap serigala berbulu domba sepertimu. Senin berikutnya. Aku menitipkan Andra di penitipan anak swasta 2 blok dari kantor. Hatiku hancur melihat anak itu bergantung padaku. Aku berjanji padanya. Andra, tunggu ibu baik-baik, ya. Ibu kerja sebentar, nanti ibu jemput. Ibu janji akan memberimu kehidupan terbaik di dunia. Aku sengaja memilih pakaian paling lusuh, kemeja putih yang sudah menguning dan celana hitam pudar. Rambutku kuikat asal, dan aku tidak memakai riasan sama sekali. Di cermin, aku adalah gambaran sempurna seorang wanita kampungan. Aku harus mempertahankan citra itu. Saat memasuki kantor, jantungku berdebar kencang. Resepsionis yang sama beberapa hari lalu, melihatku, dia terkejut. Loh, Bu Kirana? Aku tersenyum paksa. Halo. Mulai hari ini saya bekerja di sini. Pak Bagas memberi saya pekerjaan bersih-bersih. Mata karyawati itu membelalak. Ekspresinya berubah dari kaget menjadi kasihan, pasti ada cerita yang sudah didengarnya. Tentu saja, cerita mengharukan yang dibuat-buat oleh Bagas untuk diceritakan kepada karyawannya, direktur di ambang kebangkrutan, istrinya harus datang bekerja secara gratis untuk membantu membayar utang. Bagas keluar dari kantornya,
dan dia tidak sendirian. Di sampingnya ada Vera. Hari itu, dia mengenakan gaun ketat berwarna merah anggur yang menonjolkan lekuk tubuhnya, dengan rambut bergelombang, riasan sempurna, dan parfum mahal. Berdiri berdampingan, mereka tampak seperti pasangan sukses, sementara aku di sudut kantor tampak seperti pembantu. Bagas berdeham dan bertepuk tangan untuk menarik perhatian. Semuanya, perkenalkan istri saya, Kirana. Seperti yang kalian semua tahu, perusahaan kita sedang mengalami sedikit kesulitan. Dia memulai pidato dramatisnya. Kirana secara sukarela menawarkan diri untuk membantu kita, untuk berbagi beban dengan suaminya. Dia akan mengurus pekerjaan-pekerjaan kecil di kantor seperti membuat kopi, fotokopi, dan bersih-bersih. Jika ada yang butuh sesuatu, minta saja padanya. Semua mata tertuju padaku. Campuran rasa ingin tahu, kasihan, dan sedikit penghinaan. Aku menundukkan kepala. Mohon bantuannya. Kemudian, Bagas berbalik ke arah selingkuhannya. Mbak Vera, Anda adalah sekretaris saya dan yang paling cekatan di sini, jadi tolong berikan Mbak Kirana instruksi pertamanya. Mejanya pakai saja yang kecil di sudut ruang arsip itu. Vera tersenyum miring. Senyuman yang hanya aku yang mengerti artinya, senyuman pemenang. Dia mendekatiku, gaun merahnya seolah mendominasiku. Kuku-kukunya yang dicat merah menyala terulur. Halo, saya Vera, sekretaris Pak Bagas. Senang bisa bekerja sama dengan Anda mulai sekarang. Kalau ada yang tidak dimengerti, tanya saja. Jangan malu-malu. Caranya menekankan kata bekerja sama, caranya mengatakan sekretaris Pak Bagas, semuanya adalah provokasi. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tanganku yang kasar untuk menjabat tangannya yang lembut. Terima kasih. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Pekerjaanku dimulai. Seperti yang dikatakan Bagas, aku tidak lebih dari seorang pembantu. Pagi hari, aku harus datang lebih awal dari semua orang untuk membersihkan meja dan mengisi galon air. Saat semua orang datang, aku harus mengantarkan kopi dan teh untuk masing-masing. Bagas dan Vera yang pertama. Bagas lebih parah lagi. Dia dengan jelas bersikap dingin dan menjaga jarak denganku di depan semua orang. Dia memperlakukanku seperti pegawai rendahan dan tidak ragu-ragu memanggil Vera ke kantornya dan membanting pintu. Terkadang, saat aku datang untuk mengantarkan air, aku mendengar suara tawanya dari dalam. Aku harus menunggu di depan pintu. Suatu kali, Vera keluar dengan bibir yang sedikit bengkak dan kerah kemeja yang berantakan. Dia menatapku dengan tatapan menantang. Aku mengertakkan gigi dan menahannya. Setiap penghinaan yang kuterima hari ini akan berubah menjadi pisau yang akan kutancapkan pada mereka nanti. Aku harus sabar. Aku bekerja dengan diam, membersihkan dan melayani. Aku sengaja bertindak canggung dan lambat agar mereka semakin meremehkanku. Tapi aku tidak hanya membersihkan. Mataku mengamati segalanya, dan telingaku mendengar segalanya. Aku mencari tahu siapa yang dekat dengan siapa yang bergosip tentang siapa, dan target utamaku adalah tim akuntansi, dan Bu Sonya yang bekerja di sana. Kantor Bagas tidak besar, karyawannya hanya sekitar 10 orang. Tim akuntansi berada di sudut dengan 3 orang. Seorang karyawati muda yang baru lulus, seorang akuntan, dan kepala bagian, Bu Sonya. Usianya sekitar pertengahan 40-an, bertubuh tegap, selalu tanpa ekspresi, dan pendiam. Dia adalah karyawan paling lama, sudah ada sejak Bagas pertama kali memulai perusahaan. Awalnya aku sedikit bingung. Aku ingat Bagas berkata pada Vera, kepala akuntansiku orangku. Jika Bu Sonya adalah orang kepercayaan Bagas dan membantunya memanipulasi pembukuan, aku tidak akan punya kesempatan. Tapi aku memutuskan harus mendekatinya. Saat makan siang, semua orang pergi makan di luar. Aku tetap di kantor, memakan bekal yang kubawa dari rumah. Nasi putih, sayur rebus, dan telur dadar. Aku sengaja melakukannya. Bu Sonya juga biasanya membawa bekal. Aku mengintip bekalnya, sama sederhananya, aku mendekat untuk memulai percakapan. Bu, selamat makan. Makanan saya seadanya, tapi ini ada sedikit acar dari ibu saya. Mau coba? Aku menyodorkan sebuah toples kecil. Bu Sonya menatapku,
Tatapannya sedikit melembut. Pasti berat ya, mengurus anak, lalu datang ke sini bekerja. Perusahaan akhir-akhir ini, dia menghela napas. Dengan mata berkaca-kaca, aku mengambil kesempatan. Bu, apa perusahaan benar-benar sedang tidak baik? Saya khawatir sekali. Mas Bagas kalau pulang selalu marah-marah, kadang malah tidak pulang. Bu Sonya menatapku dengan iba. Laki-laki memang begitu, pekerjaan selalu nomor satu. Jangan terlalu dipikirkan. Ayo, cepat makan. Dia tidak berkata apa-apa lagi, tapi aku tahu aku telah menanam benih iba di hatinya. Aku mulai lebih banyak membantunya. Bu, dokumennya banyak sekali, biar saya fotokopikan. Bu, berkas-berkas ini biar saya rapikan dan arsipkan. Aku melakukan semuanya dengan hati-hati dan teliti. Aku ingin dia melihatku sebagai orang yang bisa diandalkan, sekaligus bodoh yang tidak tahu apa-apa tentang akuntansi. Dan aku mulai menyadari ketegangan antara Bu Sonya dan duo Bagas Vera. Vera, karena statusnya sebagai selingkuhan direktur, sering datang ke tim akuntansi dan memberi perintah. Bu Sonya, anggaran ini kenapa lama sekali? Pak Bagas sudah menunggu. Bu Sonya, pembayaran uang muka entertain saya belum cair, Ibu tidak tahu saya sibuk? Bu Sonya, sebagai karyawan senior dan berpengalaman, merasa terhina diperlakukan seperti itu oleh anak muda sombong. Wajahnya memerah karena marah, tapi dia menahannya. Baik. Silakan pergi. Nanti kalau sudah siap saya panggil. Aku sedang membersihkan meja di dekatnya dan melihat semuanya. Setelah Vera pergi, Bu Sonya bergumam, dasar perempuan tidak tahu diri, merasa jadi siapa dia. Aku menggunakan taktik lamaku, tulus dan pura-pura kasihan. Setiap pagi, selain kopi untuk Bagas dan Vera, aku menyiapkan teh kamomil untuk Bu Sonya. Bu, sepertinya ibu agak batuk. Ini untuk melegakan tenggorokan. Bu Sonya menatapku terkejut, tapi mengangguk dan menerimanya. Terima kasih. Beberapa hari kemudian, aku sengaja tinggal di kantor sampai larut. Aku bilang pada Bagas bahwa Andra demam dan kutitipkan pada tetangga, aku harus menyelesaikan bersih-bersih. Bagas mengangguk. Tentu saja, dia juga ingin cepat-cepat pergi bersama Vera. Di kantor hanya tinggal aku dan Bu Sonya. Dia sedang fokus bekerja. Aku diam-diam terus membersihkan di sekitar mejanya. Bu, lembur lagi. Rajin sekali ibu. Dia memijat pelipisnya. Iya. Akuntansi akhir bulan selalu rumit. Dia sedang mengerjakan file Excel. Aku mengintip, penuh dengan angka-angka laporan kerugian dan utang bank. Ini dia. Ini adalah set pembukuan palsu yang digunakan Bagas untuk menipuku dan kantor pajak. Tiba-tiba, pemberitahuan pembaruan perangkat lunak muncul di komputer Bu Sonya. Dia mendecakkan lidah. Komputer sialan, dia merestart komputernya. Sambil menunggu, dia bangkit dan meregangkan tubuh. Mau buat kopi dulu biar tidak mengantuk. Mau satu? Tidak, terima kasih, Bu. Dia pergi. Aku terus membersihkan. Komputernya menyala kembali, tapi alih-alih membuka file Excel yang berisi kerugian, sebuah file lain terbuka, proyek Naga Biru, XLSX. Bu Sonya lupa menutupnya sebelum merestart. Jantungku berdebar kencang. Aku melihat ke arah pintu. Dia masih di pantry. Dengan tangan gemetar, aku memegang mouse dan mengklik file itu. File itu terbuka, ya Tuhan. Mataku berkabut. Bukan laporan kerugian. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda. Kontrak-kontrak, penerimaan real, transfer ke rekening atas nama perusahaan bernama PT Baskoro Jaya. Ah, aku ingat. Baskoro adalah nama ayah Bagas. Ini adalah perusahaan cangkang yang ia buat untuk memindahkan aset. Hasilnya bukan kerugian 5 miliar, melainkan laba bersih lebih dari 20 miliar. Aku mulai gemetar. Aku cepat-cepat mencari flash drive di laci Bu Sonya. Aku tahu dia biasanya punya satu di sana, tapi tidak ada. Sial. Aku mendengar langkah kakinya mendekat. Aku cepat-cepat meminimalkan file proyek Naga Biru dan membiarkan laporan kerugian terlihat di layar. Nyaris saja. Bu Sonya masuk membawa secangkir kopi. Ah, lelahnya. Dia duduk dan membuka kembali file Excel yang berisi kerugian, melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa.
Apa dia tidak tahu apa yang kulihat? Ataukah dia sengaja? Nama file proyek Naga Biru, lupa menutupnya, pergi membuat kopi. Aku tidak bisa yakin, tapi satu hal yang ku tahu, aku telah menemukan harta karun, dan aku tahu di mana letaknya. Aku hanya butuh satu kesempatan lagi, kesempatan untuk menyalinnya. Aku menghafal path file di komputer. Malam ini, aku akan membeli flash drive. Besok, aku akan beraksi. Malam itu, dalam perjalanan menjemput Andra, aku mampir ke toko elektronik kecil. Aku membeli flash drive 16 GB hitam yang paling murah. Aku menyembunyikannya dengan hati-hati di dalam pakaian dalamku. Semalaman aku tidak bisa tidur, jantungku berdebar-debar. Aku sudah melihat harta karun itu, tapi bagaimana cara mendapatkannya? Aku tidak bisa mengandalkan keberuntungan kedua. Aku tidak bisa menunggu Bu Sonya kebetulan pergi membuat kopi lagi. Aku harus menciptakan kesempatanku sendiri. Aku berpikir keras. Aku butuh alasan bagi Bu Sonya untuk meninggalkan mejanya cukup lama agar aku bisa menyalin file proyek Naga Biru. File itu pasti berat, berisi data keuangan real selama bertahun-tahun, jadi beberapa detik tidak akan cukup. Keesokan paginya, aku tiba di perusahaan dengan sebuah rencana. Aku menyembunyikan botol air kecil di tempat sampahku. Aku terus melakukan pekerjaanku, membersihkan dan mengantarkan kopi, sambil mengamati seperti predator. Hari itu, Vera tampak lelah. Dia tidak banyak memberi perintah padaku seperti biasa. Bagas terus-menerus menelepon, sepertinya sedang mengkhawatirkan sesuatu. Hanya tim akuntansi yang tenang. Saat jam makan siang, suasana sepi. Semua orang pergi makan. Hanya aku dan Bu Sonya yang tersisa, seperti biasa. Kesempatanku telah tiba. Aku tidak bisa membuang waktu sedetik pun. Aku diam-diam mendorong troli pembersihku ke pantry, tempat teko listrik dan stop kontak berada. Aku melirik Bu Sonya, dia masih asyik menonton drama di komputernya sambil makan. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan botol air kecil. Aku mencolokkan steker teko listrik ke stop kontak, tapi membiarkannya setengah longgar. Perlahan, aku mulai menuangkan air, bukan ke dalam teko, tapi langsung ke arah stop kontak di dinding. Persik, suara kecil yang tajam, percikan api biru dari stop kontak, dan bau hangus. Seketika, skring di sudut kantor turun, seluruh kantor menjadi gelap. Komputer Bu Sonya mati. Suara drama berhenti. Ya Tuhan, ada apa ini? Teriak Bu Sonya, nyaris menumpahkan bekalnya. Aku berlari keluar dari pantry dengan wajah pucat. Kali ini, ketakutanku nyata. Aku tergagap dengan suara gemetar, Bu, saya tadi mencolokkan teko listrik. Tiba-tiba ada suara ledakan. Bau hangus. Saya takut sekali. Bu Sonya, yang berhati-hati dan lebih tua, benar-benar panik memikirkan korsleting. Aduh, kamu ini. Kan sudah kubilang hati-hati dengan listrik. Di mana? Dia menyalakan senter ponselnya dan berlari ke arah pantry. Aku menunjuk ke stop kontak yang masih mengeluarkan asap tipis. Ada percikan api dari situ. Saya kaget sekali. Ayo, cepat nyalakan lagi skringnya di kotak utama dekat pintu masuk. Baik, Bu. Aku berlari ke kotak skring, membukanya, dan berpura-pura bingung sejenak. Bu, banyak sekali. Yang mana, ya? Yang paling besar. Yang warna merah itu, naikkan. Teriak suaranya dari kejauhan. Aku menaikkan saklarnya. Klik. Lampu kantor menyala. Komputer Bu Sonya hidup kembali. Sudah, Bu. Aduh, dasar. Sini bantu aku. Stop kontak ini basah semua. Ambil lap kering, cepat lap. Baik. Aku berlari ke dalam, tapi alih-alih ke pantry, aku langsung menuju meja Bu Sonya. Jantungku serasa mau copot. Komputer sedang booting. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol power. Sambil menunggu, aku memasang telinga. Masih terdengar suara Bu Sonya menggerutu dari pantry. Sialan. Gara-gara korsleting begini bisa rusak semua peralatan. Komputer menyala. Aku cepat-cepat memasukkan flash drive-ku. Tanganku gemetar hebat sampai beberapa kali meleset dari port USB. Tenang, Kirana, tenang, kataku pada diri sendiri. Aku membuka My Computer.
Aku tidak tahu apakah dia memasang kata sandi pada filenya. Aku masuk ke Drive D, folder akuntansi, folder internal, di sanalah dia, proyek Naga Biru, KLSSX. Sambil menahan napas, aku mengklik 2 kali file itu. Sebuah kotak dialog muncul. Masukkan kata sandi. Sialan, aku membeku. Kata sandi. Apa kata sandinya? Sekarang bagaimana? Busonya hampir keluar. Aku panik. Aku melihat sekeliling mejanya. Ada post-it kuning menempel di monitor. Ulang tahun Minjun 0815. Mungkinkah? Sambil gemetar, aku mengetik 0815. Enter. Kata sandi salah. Ya Tuhan. Kalau bukan ini, apa? Aku melihat kalender meja. Busonya menandai satu tanggal dengan warna merah. 25 Desember. Natal. Aku mengetik 2512. Enter. Salah lagi. Kirana, kenapa lama sekali? Lapnya mana? Teriak busonya. Sepertinya dia sudah mau keluar. Aku putus asa. Bagaimana ini? Menyerah? Tidak. Aku melihat kembali ke komputer. Aku ingat busonya adalah orang yang berhati-hati. Kata sandinya pasti sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Aku teringat nama filenya. Proyek Naga Biru. Naga Biru. Kekuatan. Tidak, ini terlalu mengada-ada. Kirana. Busonya keluar dari pantry. Aku terkejut dan buru-buru mencabut USB-ku. Gagal. Aku mengambil lap pembersih pertama yang kulihat. Iya Bu. Ini. Tadi saya cari-cari. Busonya menatapku. Kenapa wajahmu pucat sekali? Minggir. Dia menggerutu sambil menuju mejanya. Gara-gara korsleting ini, entah komputernya selamat atau tidak. Dia duduk dan mengklik 2 kali file proyek Naga Biru, XLSS. Kotak kata sandi muncul. Aku berdiri di belakangnya, menahan napas. Busonya mulai mengetik. Aku menyipitkan mata. Aku tidak bisa melihat jari-jarinya, tapi aku melihat bayangan tangannya bergerak. Dia mengetik. Sonya 1978. Tahun kelahirannya. File itu terbuka. Ya Tuhan. Kata sandinya adalah nama dan tahun kelahirannya. Busonya memeriksa beberapa angka dan bergumam. Syukurlah. Datanya tidak hilang. Lalu dia menutup file itu. Aku berdiri terpaku. Aku tahu kata sandinya, tapi aku kehilangan kesempatan. Busonya tidak akan pernah membiarkan komputernya mati lagi. Stop kontak sudah rusak, dan aku tidak bisa menggunakan trik yang sama lagi. Aku merasa benar-benar kalah. Sisa hari itu aku bekerja seperti orang linglung, tapi takdir belum meninggalkanku. Sore harinya, Bagas dan Vera pulang lebih awal. Setelah semua karyawan pulang, Busonya juga mematikan komputernya dan bangkit berdiri. Nah, aku juga mau pulang. Kirana, nanti kalau sudah selesai beres-beres, kunci pintunya ya. Kuncinya taruh di tempat biasa di sebelah pos satpam. Baik, Bu. Hati-hati di jalan. Jantungku berdebar kencang. Iya, Minjun besok ujian, jadi mau masakin makan malam yang enak di rumah. Busonya pergi. Kantor kosong. Hanya aku sendiri. Aku berlari ke komputernya. Aku menyalakannya. Memasukkan USB. Membuka file. Masukkan kata sandi. Sambil gemetar, aku mengetik Sonya 1978. Enter. File itu terbuka. Ya Tuhan. Berhasil. Dengan tangan gemetar, aku menggerakkan mouse, mengklik kanan file proyek Naga Biru, KSLSX, pilih salin. Membuka USB-ku, klik kanan, tempel. Bilah kemajuan muncul. 10%. 30%. 50%. File itu sangat berat, lebih dari 300 MB, dengan semua kontrak yang dipindai. 70%. 90%. Tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki di koridor. Ya Tuhan, siapa yang kembali jam segini? Aku panik. Aku ingin mencabut USB-nya, tapi file masih disalin. Jika ku cabut sekarang, semuanya akan rusak. Langkah kaki itu semakin dekat.
berhenti tepat di depan pintu kantor. Suara kunci dimasukkan ke lubang. Klik, pintu terbuka. Bu Sonya. Dia kembali. Aku membeku seperti patung di samping komputer yang menyala, dengan bilah kemajuan berkedip di tengah layar. Bu Sonya menatapku, lalu ke layar komputer, dan terakhir ke USB-ku yang terhubung ke komputernya. Wajahnya berubah. Apa yang kamu lakukan, Kirana? Suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Habislah sudah. Dia akan berteriak, menelepon Bagas, dan aku akan kehilangan segalanya. Aku tergagap. Bilah kemajuan menunjukkan 100%. Salin selesai. Bu Sonya melihat pesan itu. Dia menatapku dengan ekspresi rumit, campuran antara marah, takut, dan sesuatu yang lain. Dalam keputusasaan, aku berlutut. Bu, tolong jangan bilang pada Mas Bagas. Bu Sonya mengangkat tangannya, menyuruhku diam. Dia cepat-cepat pergi ke pintu, memeriksa koridor. Tidak ada siapa-siapa. Dia menutup pintu dengan keras dan menguncinya. Dia berbalik ke arahku yang masih berlutut. Bangun. Kenapa kamu butuh itu? Katakan yang sebenarnya. Kamu sudah tahu semuanya, kan? Cerita Bagas dan Vera. Aku terkejut. Bu. Ibu juga tahu? Bu Sonya tersenyum pahit dan lelah. Siapa di perusahaan ini yang tidak tahu? Kecuali kamu, yang dia anggap bodoh. Aku kembali karena ponselku tertinggal. Dan sepertinya aku kembali di saat yang tepat. Bu, aku menangis. Tolong. Dia sangat kejam. Dia mau menceraikan saya dan melimpahkan utang 5 miliar. Dia dan Vera, saya harus menyelamatkan diri saya. Menyelamatkan anak saya. Bu Sonya menatapku lama, lalu menghela napas. Aku tahu. Aku sudah lama bekerja di sini. Aku tahu dia orang seperti apa. Dia memanfaatkanku untuk memanipulasi pembukuan dan menggelapkan pajak. Aku pura-pura tidak tahu karena uang, tapi aku juga seorang wanita. Caranya memperlakukanmu membuatku muak. Cepat pergi, kata Bu Sonya dengan suara tegas. Bawa ini dan jangan pernah muncul di sini lagi mulai besok. Kalau kamu sudah punya ini, kamu tidak perlu lagi berpura-pura jadi petugas kebersihan. Dan jangan bilang aku membantumu, aku tidak mau terlibat masalah. Anggap saja bantuanku ini caraku untuk sedikit mengurangi rasa bersalahku. Dia yang sengaja membiarkanku melihat kata Sandi tadi pagi. Aku menatapnya dengan wajah basah air mata. Bu, terima kasih. Seumur hidup saya tidak akan melupakan kebaikan ibu. Tidak perlu berterima kasih. Cepat pergi. Dia mendorongku. Dan gunakan itu dengan cerdas. Jangan sampai dia tahu kamu punya ini sampai saat terakhir. Aku mengangguk berulang kali, menggenggam erat USB-ku, senjata paling berhargaku. Aku membungkuk dalam-dalam pada Bu Sonya dan berlari keluar kantor. Aku berlari seolah hidupku bergantung padanya. Dengan penyelamatan diriku dan putraku di dada, aku berhasil mendapatkan bukti. Sekarang, Bagas, tunggu saja. Setelah malam yang menentukan itu, aku tidak pernah lagi pergi ke perusahaan. Keesokan paginya, aku menelepon Bagas, menggunakan suara yang lemah dan gemetar seperti biasa. Mas, maaf. Sepertinya aku tidak bisa bekerja lagi di perusahaan. Bagas berteriak di seberang telepon. Kenapa lagi? Baru mulai berapa lama sudah mengeluh? Aku tidak enak badan. Aku ingin fokus merawat Andra saja. Maaf, Mas. Terserahlah, katanya dengan suara tegas. Jelas saja. Pertama, cerai. Kedua, rumah ini akan disita bank karena dijadikan jaminan. Kamu tidak akan dapat apa-apa. Ketiga, perusahaanku benar-benar bangkrut, penuh utang. Kalau kamu mau, aku bisa bagikan utangnya denganmu. Dia masih menggunakan cerita kebangkrutan dan utang untuk menakut-nakutiku. Dia pikir aku masih Kirana yang bodoh. Baiklah. Terserah kamu. Dan aku menutup telepon. Begitulah, aku kembali ke peran ibu rumah tangga, tapi hatiku tidak di rumah. Aku menyalin USB menjadi beberapa. Satu kukirimkan pada ibuku untuk disimpan di brankasnya.
Satu lagi kusembunyikan di dalam boneka beruang tua Andra, dan yang ketiga kusimpan di layanan penyimpanan cloud anonim yang terenkripsi. Senjata sudah siap. Aku hanya menunggu kesempatan. Dan kesempatan itu datang lebih cepat dari yang kuduga. Bagas mulai lebih sering pulang, tapi bukan untuk makan malam denganku. Dia datang untuk mengambil barang-barang. Setelan jas terbaiknya, parfum mahalnya. Dia secara terang-terangan sedang pindah. Seperti dugaanku, Vera benar-benar hamil. Dia tidak lagi sering ke kantor. Bagas bilang padaku dia sering dinas luar, tapi aku tahu dia sedang merawat selingkuhannya yang hamil di apartemen lain. Suatu hari, saat aku sedang menyuapi Andra, Bagas tiba-tiba masuk dengan wajah penuh amarah, tapi anehnya tidak berteriak padaku. Dia duduk di sofa dan menatapku tajam. Kirana, ada yang mau kubicarakan. Aku berpura-pura terkejut dan menjawab. Ada apa mas? Dia berkata terus terang. Mungkin dia pikir aku sudah terlalu kalah dan tidak berguna sehingga tidak perlu melanjutkan sandiwara perusahaan bangkrut. Aku ingin cerai. Apa? Kenapa? Kita sudah tidak cocok lagi. Anak? Bagas mengangkat bahu. Tenang saja, setelah cerai, aku akan tetap bertanggung jawab. Tapi jujur saja, aku sudah punya orang lain. Dia mengakuinya. Terang-terangan. Siapa? Vera itu? Teriakku. Dua kata itu, meskipun sudah kusiapkan 1000 kali, tetap menimbulkan rasa sakit di dada. Rasa sakitnya nyata. Bagas tersenyum miring. Kamu tahu? Baguslah kalau begitu. Ya Vera. Dia lebih baik darimu. Dan seolah ingin memberikan pukulan terakhir, dia berhenti sejenak, dia sedang mengandung anakku. Aku menjatuhkan sendok makanan. Aku merangkak ke lantai dan memeluk kaki Bagas. Tindakan hina yang tidak pernah kupikir akan kulakukan, tapi harus kulakukan. Aku harus memainkan peran sebagai wanita yang benar-benar kalah dan tersudut. Mas, tolong, aku memohon. Aku terima kamu punya orang lain, punya anak lain. Aku terisak dengan wajah basah air mata dan ingus. Aku setuju cerai. Aku tidak mau rumah. Aku tidak punya uang untuk membagi utangmu. Aku hanya minta satu hal. Bagas berdiri diam dengan tangan terlipat di dada, menatapku, wajahnya penuh kepuasan. Dia suka melihatku terhina di kakinya. Apa yang kamu mau, katakan. Aku tidak punya uang sepeser pun, Andra, Isakku. Biarkan Andra bersamaku. Aku tidak akan meminta tunjangan anak. Aku akan membesarkannya sendiri. Aku janji. Aku tidak akan pernah mengganggumu dan keluarga barumu. Anggap saja aku dan Andra tidak pernah ada. Aku menangis, memohon, membenturkan kepalaku ke lantai. Bagas diam, dia sedang berhitung. Aku tahu apa yang ada di pikirannya, semuanya berjalan sesuai rencananya. Biarkan dia bersama ibunya dulu. Wanita itu lemah, kalau ada anak di sisinya, dia tidak akan macam-macam. Dia pikir aku, yang tidak punya apa-apa, tidak punya pekerjaan, dan menurutnya bodoh, ditambah lagi secara sukarela melepaskan tunjangan anak, adalah masalah yang sudah selesai. Dia bisa bebas pergi ke selingkuhannya, dan anak barunya tanpa gangguan. Aku dan Andra akan menjadi beban yang ia buang. Baiklah, katanya setelah beberapa saat hening yang menyiksa. Aku setuju. Selama kamu tidak pernah meminta uang sepeser pun dariku. Aku mengangguk berulang kali, gembira seolah seorang yang tenggelam menemukan sekoci. Aku setuju pada semuanya. Siapkan suratnya. Aku akan tanda tangan sekarang juga. Suratnya sudah siap. Dia dengan dingin melemparkan setumpuk kertas ke meja. Seperti dalam mimpi burukku, surat perjanjian cerai atas kesepakatan bersama, sudah ada tanda tangannya. Dia menunjuk klausulnya, harta bersama tidak ada, utang bersama tidak ada. Anak di bawah umur, Andra, berada di bawah asuhan dan pemeliharaan ibu, Kirana. Ayah, Bagas, dibebaskan dari kewajiban membayar tunjangan anak, lebih kejam dari rencananya. Dia bahkan tidak menulis sementara. Dia menulis dibebaskan untuk melepaskan diri dari semua tanggung jawab. Tanda tangan. Dia melemparkan pulpen padaku. Dengan tangan gemetar, aku mengambil pulpen itu.
Air mata mengalir lagi, tapi kali ini, tidak ada yang tahu itu adalah air mata kebahagiaan. Dia, dengan kesombongan dan kekejamannya, baru saja memberiku hadiah terbesar. Dia baru saja menandatangani surat vonisnya sendiri. Aku menandatanganinya, Kirana. Tanda tanganku kali ini tegas dan kuat. Bagas merebut kertas itu dari tanganku, memeriksa tanda tangannya, dan tersenyum puas. Bagus. Sekarang kemasi barangmu dan anakmu, dan pergi dari rumahku. Minggu ini Bang akan datang menyegel rumah. Aku tidak mau mereka menemukan kalian di sini. Nanti lebih rumit. Dia berbohong tanpa berkedip. Rumah itu memang dalam cicilan, tapi dengan uang real perusahaannya, dia bisa melunasinya sepenuhnya. Dia hanya ingin aku pergi secepat mungkin. Bagas, peranku sudah selesai. Sekarang giliranku naik ke panggung. Aku masuk ke kamar dan memeluk Andra erat-erat. Andra, anakku sayang, kita bebas. Ayo, sayang, kita berkemas. Kita akan pergi ke tempat yang jauh lebih baik. Putraku menatapku dengan ekspresi bingung, lalu tersenyum. Senyumnya adalah matahariku. Ya, aku akan memberikan kehidupan terbaik untuk putraku dengan 580 miliar rupiahku dan kejatuhan ayahnya. Hari sidang di pengadilan, hujan turun deras di Jakarta, seolah ingin menghapus jejak terakhir dari 5 tahun pernikahanku. Aku menggendong Andra, sengaja memakai pakaian paling lusuh, dan meringkuk di depan pintu ruang sidang. Bagas dan Vera tiba kemudian. Dia mengendarai mobil mewah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Dia membuka pintu, membantu Vera turun seperti seorang ratu. Vera mengenakan gaun hamil bermerek, kacamata hitam, dan ekspresi sombong, perutnya sudah terlihat jelas. Mereka melewatiku. Bagas bahkan tidak melirik putranya. Melihatku, dia berkata ketus, masuk, cepat selesaikan. Sidang cerai atas kesepakatan bersama berjalan sangat cepat. Seorang hakim wanita berwajah lelah melihat berkas. Saudari Kirana, Saudara Bagas, apakah sudah dipikirkan baik-baik? Kami menjawab serempak, sudah, Yang Mulia. Para pihak sepakat untuk menempatkan anak di bawah umur, Andra, di bawah asuhan ibu, Kirana, dan ayah, Bagas, dibebaskan dari kewajiban membayar tunjangan anak, harta dan utang bersama tidak ada. Penal? Mendengar kata-kata dibebaskan dari kewajiban membayar tunjangan anak, dadaku sesak, tapi aku menundukkan kepala dan berpura-pura menggumam dengan suara gemetar, iya, benar. Bagas menjawab dengan jelas dan tegas, benar, Yang Mulia. Vera, yang duduk di barisan belakang, tersenyum miring. Senyumnya seperti ribuan jarum menusukku. Tertawalah, sayang. Sebentar lagi kamu akan menangis. Pengadilan mengabulkan permohonan cerai. Mulai hari ini, kalian bukan lagi suami istri, palu diketuk. Tok. Suara kering yang mengakhiri segalanya. Aku keluar dari pengadilan sambil menggendong Andra. Bagas dan Vera berbisik dan tertawa di depan. Seolah baru saja melepaskan beban besar. Dia bahkan tidak menoleh untuk mengucapkan selamat tinggal pada putranya. Aku berdiri di tengah hujan, memeluk putraku erat-erat, bebas. Wanita berusia 32 tahun, dikhianati suami, tanpa apa-apa, menggendong anaknya di tengah hujan. Inilah citra yang ingin dilihat Bagas, dan citra yang kuberikan padanya. Tapi dia tidak tahu. Di saku mantel usangku, ada ponsel model terbaru, dan di rekening bank ibuku, ada 580 miliar rupiah. Aku tidak kembali ke kontrakan kumuh tempatku pindah setelah meninggalkannya. Tidak, tempat itu hanya bagian dari sandiwara. Aku membawa putraku, memanggil taksi mewah, dan meminta diantar ke apartemen Cendana Residence di Pondok Indah. Sopir itu menatapku dari kaca spion. Pasti aneh, seorang wanita berpakaian lusuh dengan anak kecil minta diantar ke salah satu tempat paling mahal di Jakarta. Tapi aku tidak peduli. Aku menggunakan uangku. Tidak, uang ibuku. Aku meminta ibuku untuk membelikan apartemen mewah di sana atas namanya, harganya hampir 50 miliar rupiah. Aku butuh tempat yang benar-benar aman untukku dan putraku. Keamanan 24 jam, akses terkontrol. Tempat yang bahkan dalam mimpi terliarnya pun Bagas tidak akan mengira aku berada di sana.
Memasuki apartemen baru, rasanya seperti di dunia lain. Apartemen seluas 150 meter persegi, perabotan mewah, dan pemandangan kota Jakarta. Andra, yang sejak lahir hanya mengenal rumah kecil kami, tersenyum cerah melihat ruangan itu. Dia berteriak gembira dan berlari ke sana kemari. Aku menurunkannya di lantai kayu yang hangat dan pergi ke kamar mandi. Aku berdiri di bawah pancuran, menyalakan air sekencang-kencangnya. Aku menggosok tubuhku seolah ingin membersihkan semua jejak kotor dari 1 tahun terakhir. Aku menangis. Kali ini, air mata kelegaan. Malam itu, aku memesan makanan terbaik. Aku tidak perlu melihat label harga. Aku membelikan Andra setumpuk mainan baru. Aku membuang semua pakaian lusuhku. Aku menelepon ibuku. Bu, aku sudah cerai. Suara di seberang telepon bercampur kelegaan. Ya, bagus, sekarang kamu bebas nak. Lalu apa rencanamu? Aku menatap pemandangan malam Jakarta yang menyala dari jendela raksasa. Lampu-lampu berkilauan seperti ribuan berlian. Bu, suaraku dingin dan tegas. Ini baru permulaan. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup damai. Aku akan mengambil kembali semuanya. Aku akan membuat mereka membayar. Setelah menutup telepon, aku membuka laptopku. Aku membuka USB yang diberikan Bu Sonya. Saatnya mencari satu orang. Orang yang membenci Bagas sama sepertiku. Nama pertama dalam daftarku adalah Rudi. Mantan mitra bisnis Bagas yang pernah ia ceritakan dengan bangga, bagaimana ia menyingkirkannya dari perusahaan saat suatu malam mabuk. Aku tidak tahu banyak tentang Rudi. Aku hanya samar-samar ingat Bagas membual bahwa perusahaan itu mereka dirikan bersama. Rudi dari bidang teknis, seorang ahli yang brilian, sementara Bagas mengurus penjualan. Begitu perusahaan mulai menghasilkan keuntungan, Bagas menggunakan trik akuntansi untuk menipu Rudi, membuatnya menandatangani dokumen utang palsu, dan mengusirnya dari perusahaan dengan tangan hampa dan utang besar. Cerita yang familiar. Sepertinya aku bukan korban pertamanya. Aku tidak bisa mencari Rudi sendiri. Jika aku mulai bertanya-tanya dan kabar itu sampai ke telinga Bagas, dia akan langsung curiga. Mantan istri yang tidak punya uang mencari-cari mantan mitra bisnis suaminya. Untuk apa? Aku butuh cara lain. Aku menyewa seorang detektif swasta. 3 hari kemudian, sebuah berkas tebal ada di mejaku. Rudi, 42 tahun, bangkrut setelah ditipu Bagas. Istrinya pergi, dan saat ini ia menjalankan sebuah bengkel kecil di pinggiran Jakarta. Bengkel itu merugi, dan ia punya utang pada bank dan rentenir. Dia tersudut. Sampurna, pria yang tidak punya apa-apa untuk kehilangan adalah sekutu paling berbahaya. Aku mengendarai mobil baruku, tentu saja atas nama ibuku, menuju Bekasi. Aku tidak berdandan mewah. Hanya setelan rok sederhana tapi bersih dan rapi. Aku tidak ingin membuatnya kaget, tapi juga tidak ingin dia meremehkanku. Bengkel Rudi berada di jalan tak beraspal. Sebuah gudang reyot, dipenuhi suara mesin bubut dan las. Saat masuk, bau oli dan karat menyengat hidungku. Seorang pria parubaya dengan rambut acak-acakan dan wajah berlumuran oli sedang memperbaiki mesin. Dia tampak lelah, tapi matanya bersinar. Mata seorang pria berbakat tapi tidak beruntung. Permisi. Saya mencari Pak Rudi. Pria itu mengangkat kepala, mengelap tangannya di lap. Dia menyipitkan mata ke arahku. Saya sendiri. Anda siapa? Mau beli apa? Saya bukan mau membeli. Ada yang ingin saya bicarakan. Sesuatu yang sangat penting. Rudi menatapku dari atas ke bawah dengan curiga. Saya tidak punya waktu. Seperti yang Anda lihat, saya sibuk. Kalau bukan urusan pekerjaan, silakan pergi. Ini tentang Bagas. Begitu kalimatku selesai, kunci pas di tangannya jatuh ke lantai dengan suara keras. Dia bangkit, tubuhnya tegang seperti senar biola, matanya memerah karena marah. Apa katamu? Bagas? Kamu siapa? Saya mantan istrinya. Rudi bingung, lalu tertawa getir. Mantan istri? Sandiwara apa ini? Dia yang menyuruhmu ke sini? Mau mengambil alih bengkel rongsokan ini juga? Sampaikan padanya, lebih baik aku mati daripada memberikan apapun padanya.
Ditipu sekali sudah cukup. Salah, suaraku menjadi dingin. Saya sama seperti Bapak. Saya juga baru saja ditipu dan diusir dari rumah tanpa sepeser pun. Dia mencuri segalanya dari saya, dan sekarang hidup bahagia dengan selingkuhannya. Saya datang bukan untuk mengeluh. Saya datang untuk mengajukan satu pertanyaan. Apakah Bapak membencinya? Apakah Bapak ingin merebut kembali semua yang telah ia curi dari Bapak? Apakah Bapak ingin melihatnya bangkrut dan melarat, seperti yang ia lakukan pada kita? Di dalam bengkel yang bising dan kotor, dua orang, dua korban Bagas, saling berhadapan. Aku melihat api yang kembali menyala dari abu di mata Rudi. Dia menggeretakkan giginya. Benci? Aku ingin merobek-robeknya. Aku ingin melihatnya mati. Aku tersenyum tipis. Saya punya dua hal. Pertama, bukti penggelapan pajak, pemindahan aset, dan pembukuan real seluruh perusahaan Bagas. Aku mengeluarkan USB. Bagaimana saya mendapatkannya tidak perlu Bapak tahu. Dan kedua, yang lebih penting, berapa banyak uang yang Bapak butuhkan untuk menghancurkan perusahaannya? Rudi menarik napas dalam-dalam. Matanya berkilat. Ini adalah kesempatan seumur hidupnya. Untuk menghancurkannya, kita tidak bisa bersaing dengan hal-hal kecil. Kita harus mengambil jalan lain, lebih cepat, lebih kuat. Produknya kebanyakan dari Tiongkok, model-model lama, murah, tapi pasar sekarang lebih suka kualitas tinggi dari Jepang. Jika kita bisa mendapatkan kontrak distribusi eksklusif dengan merek besar Jepang, menggunakan teknologi baru untuk memproduksi produk yang lebih baik dengan harga kompetitif, kita bisa merebut semua klien besarnya. Untuk itu, kita butuh pabrik baru yang modern, lini produksi baru, dan yang terpenting, uang. Uang untuk bernegosiasi dengan mitra Jepang, uang untuk melunasi utang bengkel ini. Dia berhenti dan menatapku, nyaris berteriak. Setidaknya butuh 10 miliar rupiah. Setidaknya. Dia menyebutkan jumlah itu untuk mengujiku. Mungkin dia pikir aku akan pingsan. Aku diam. 10 miliar. Dalam rencana balas dendamku, jumlah itu sudah kuperkirakan. Aku menatap lurus ke matanya. Baik. Saya akan berikan 10 miliar. Sekali lagi, bengkel itu seakan berhenti. Sepertinya suara mesin di luar menjadi sunyi. Anda. Rudi mundur selangkah. Anda gila? 10 miliar? Dari mana Anda punya uang sebanyak itu? Itu tidak penting. Yang penting adalah, saya akan memberikan uang itu dengan dua syarat. Pertama, saya pemilik 70% perusahaan baru. Bapak 30% dan menjadi CEO. Kedua, tujuan kita satu, menghancurkan Bagas. Aku menyodorkan kontrak yang sudah disiapkan oleh pengacaraku. Rudi gemetar saat membaca sekilas kontrak itu. Klausulnya jelas dan adil. Bagi seorang pria yang nyaris tenggelam, tiba-tiba dilemparkan sekoci emas. Dia mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. Bukan karena lemah, tapi air mata seorang pria yang telah terlalu lama tertindas. Bu Kirana. Dia mengepalkan tinjunya. Anda begitu percaya pada saya? Saya tidak percaya pada Anda, kataku dingin. Saya percaya pada kebencian Anda. Saya percaya seorang pria berbakat, yang ditikam dari belakang oleh sahabatnya sendiri, yang direbut segalanya termasuk istrinya, tidak akan pernah melupakan utang itu. Saya berinvestasi pada kebencian Anda. Jangan kecewakan saya. Rudi menjabat tanganku. Jabat tangan dua orang terbuang yang mengukuhkan aliansi mereka. Baiklah. Kalau begitu, tentukan nama perusahaannya. Rudi berpikir sejenak, menatapku, lalu keluar bengkel. Phoenix. Kita berdua terlahir kembali dari abu. Aku bukan lagi Kirana yang kampungan dan lusuh. Aku mulai merawat diri. Yoga, spa, membaca buku, belajar tentang keuangan dan investasi. Aku tidak ingin 580 miliarku diam saja. Aku ingin ia tumbuh, menjadi perisai terkuat bagi hidupku dan hidup putraku. Tapi satu sudut hatiku tidak pernah beristirahat, rencana balas dendam. Seperti dugaanku, Rudi adalah seekor Phoenix. Diberi kesempatan, ia bangkit dari abu dengan gemilang. Dengan 10 miliar, ia bekerja seperti mesin.
melunasi semua utang, membangun kembali pabrik, dan segera terbang ke Jepang. Dengan bakatnya, pengetahuan teknisnya, dan tekadnya, ia berhasil meyakinkan mitra Jepang dan menandatangani kontrak distribusi eksklusif untuk lini produk teknologi terbaru mereka. Phoenix lahir tanpa suara, tapi seperti pedang tajam yang menusuk langsung ke kelemahan perusahaan Bagas. Setiap minggu, Rudy mengirimiku laporan. Aku membacanya seperti novel balas dendam yang menarik. Bulan pertama, Phoenix memulai operasi. Bagas mendengar kabar itu dan tertawa bersama anak buahnya. Si Rudy bangkrut itu masih belum kapok. Entah pinjam uang receh dari mana mau bisnis lagi. Kita lihat berapa hari dia bertahan. Bulan ketiga, Rudy menggunakan koneksi lamanya dan reputasi teknisnya untuk memenangkan kontrak besar pertama. Klien itu adalah salah satu klien utama Bagas. Bagas mulai kesal. Dia menelepon klien itu, memaki dan mengancam, tapi tidak berhasil. Klien itu berkata langsung padanya, produk Pak Rudy lebih baik, purna jualnya lebih cepat, pelayanannya luar biasa. Kenapa saya harus beli punyamu? Bulan kelima. Badai sesungguhnya. Phoenix memulai kampanye tukar tambah. Pelanggan bisa menukar produk lama mereka kebanyakan produk Bagas dan mendapatkan diskon untuk pembelian produk baru Phoenix. Ini adalah pukulan telak. Klien-klien besar, distributor utama Bagas, berbondong-bondong berpaling. Mereka tidak mau menanggung stok produk usang. Pesanan dibatalkan Air Bah. Perusahaan Bagas mulai goyah, dia tidak mengerti. Bagaimana Rudy, pria yang telah ia injak-injak, punya begitu banyak uang untuk memainkan permainan seagresif itu? Yang tidak ia ketahui adalah, 10 miliar yang kuberikan hanyalah permulaan. Jika perlu, aku bersedia menginvestasikan 10-20 miliar lagi. Uangku tidak kurang. Yang kurang adalah kepuasan balas dendamku. Bulan ke-6. Laporan Rudy hanya berisi satu baris. Bagas mulai meminjam uang dari rentenir. Likuiditas habis. Aku membaca tulisan itu dengan kepuasan luar biasa. Kenapa dia tidak punya uang? Karena 20 miliar yang ia pindahkan telah diinvestasikan di PT Baskoro Jaya, digunakan untuk membeli properti, mobil mewah, dan rumah untuk selingkuhannya. Uang itu terikat, tidak bisa ditarik seketika. Dan dengan perusahaan realnya yang selama bertahun-tahun menggelapkan pajak dan mengajukan laporan kerugian, bagaimana bisa ia mendapat pinjaman bank dengan laporan seperti itu? Dia jatuh ke dalam perangkapnya sendiri. Kejatuhannya cepat dan kejam. Ketika Bagas tidak bisa membayar pemasoknya di Tiongkok, mereka menghentikan pasokan. Ketika ia tidak bisa membayar gaji, karyawannya pergi. Ketika ia tidak bisa membayar bunga kepada rentenir, mereka datang ke perusahaannya, menghancurkan segalanya dan mengambil apapun yang bisa diambil. 6 bulan setelah berjaya dengan selingkuhannya, perusahaan Bagas secara resmi menyatakan bangkrut. Dia kehilangan segalanya. Aku mendengar kabar Vera melahirkan seorang putra, tapi Bagas tidak dalam mood untuk merayakannya. Dia pulang, menghancurkan barang-barang, menghina Vera, dan mengutuknya, gara-gara kamu hamil, aku jadi sial. Vera tidak tinggal diam. Kamu janji mau belikan ini itu, sekarang malah jadi pecundang. Surga cinta mereka menjadi neraka. Bagas menghilang. Dia tidak berani kembali ke apartemen mewah yang disita bank, maupun ke perusahaan yang kini dikuasai rentenir. Dia, Vera, dan bayi mereka yang baru lahir harus pindah ke sebuah kontrakan di daerah kumuh di pinggiran Jakarta. Aku pikir dia akan tenggelam selamanya, tapi aku salah. Aku meremehkan sifat tidak tahu malunya. Dia menemukanku melalui ayahku. Ayahku datang ke Jakarta, melihat putrinya menjadi kaya, dan meskipun tidak tahu asal-usul uangnya, sangat bangga. Ia sering pergi ke kafe di lingkungan itu dan pamer pada teman-temannya. Kiranaku itu pintar sekali. Sekarang jadi bos, tinggal di apartemen mewah, mobilnya paling bagus, mantan suaminya itu buta. Salah satu teman itu ternyata kenalan dari kerabat jauh Bagas. Kabar itu sampai ke telinganya. Mantan istri, Kirana. Tinggal di apartemen mewah, mobil kelas atas, jadi bos, dia murka. Dia tidak percaya wanita bodoh yang telah ia tipu dan usir tanpa apa-apa bisa menjadi kaya begitu cepat. Dia mulai menyelidiki.
Dia mengintai kafe yang didatangi ayahku, dan akhirnya mengetahui alamatku. Suatu sore, aku pulang dari taman kanak-kanak bersama Andra. Di lobi, pintu lift terbuka, dan aku membeku. Bagas ada di sana. Bukan lagi penampilan necis seperti dulu. Dia kurus, tidak bercukur, pakaiannya kotor, matanya merah. Dia melihatku dan apartemen mewah di belakangku. Kirana. Kamu. Dia tergagap, menunjuk ke arahku. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku sudah mempersiapkan momen ini. Dengan tenang, aku memeluk Andra untuk melindunginya. Mau apa kamu di sini? Dari mana uang ini? Teriaknya. Kamu menipuku. Kamu punya uang tapi menyembunyikannya. Aku tersenyum. Aku punya uang atau tidak, apa urusannya denganmu? Lupa. Kita sudah cerai. Kamu yang mencampakkan kami. Bagas sepertinya sadar. Berteriak tidak ada gunanya. Dia mengubah taktiknya. Dia berlutut. Kirana, tolong. Dia merangkak ke arahku, mencoba memegang kakiku. Aku salah, Kirana. Maafkan aku. Aku mundur, memeluk Andra erat-erat. Dia mulai menangis dengan wajah basah air mata dan ingus. Aku salah. Semuanya salah Vera. Dia yang menggodaku, menyihirku. Dia pembawa sial dalam hidupku. Aku sudah mengusirnya. Dia dan anaknya sudah kuusir. Ya Tuhan. Dia mengusir Vera dan putranya yang baru lahir. Betapa kejamnya pria ini. Kembalilah padaku, Kirana. Demi Andra. Kita mulai lagi. Anak kita butuh ayah. Kamu sekaya ini. Bantu aku. Aku bangkrut. Penuh utang. Beri aku kesempatan. Aku bersumpah akan mencintaimu dan anak kita. Aku akan jadi budakmu. Dia berlutut di sana, di lobi apartemen, membenturkan kepalanya ke lantai. Petugas keamanan mulai memperhatikan. Aku menatapnya, pria yang pernah menjadi suamiku, ayah dari putraku. Hatiku kosong, tidak ada perasaan apapun selain jijik. Bagas, kataku dengan suara sedingin es. Ingat hari itu di pengadilan, kamu menandatangani perjanjian. Kamu dengan yakin menyatakan tidak akan membayar tunjangan anak. Kamu mencampakkan anakmu tanpa penyesalan. Sekarang kamu bangkrut, kamu kembali untuk mengambil anak dan istrimu? Waktu itu aku buta karena wanita itu, sahutnya tajam. Apa yang kumiliki hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Uang ini uangku. Mau tahu dari mana? Aku memutuskan untuk memberitahunya. Kebenaran akan membunuhnya. Aku menang lotre, kataku dengan jelas. Hadiah utama, 750 miliar rupiah. Tepat di hari aku pergi ke kantormu dan mendengar kalian berdua bercinta di dalam. Bagas tiba-tiba mengangkat kepala. Wajahnya pucat, lalu membiru. Dia ternganga. Dia sadar. Dia sadar apa yang telah ia buang. Kamu. Dia mendesis seperti binatang terluka. Ya, aku tersenyum miring. Kamu membuang 750 miliar rupiah. Atau 375 miliar yang seharusnya menjadi bagianmu. Tapi jangan khawatir. Aku menggunakan uang itu dengan sangat baik. Phoenix milik Rudy? Aku yang mendanainya. 10 miliar. Terkejut? Kamu iblis. Dia mengamuk, mencoba menerjangku. Keamanan, teriakku. Dua petugas keamanan berbadan tegap berlari, menangkap Bagas, dan menyeretnya keluar. Mulai sekarang, pria ini dilarang masuk gedung ini. Bagas diseret keluar, berteriak dan memaki. Sialan. Kamu menipuku. Kamu menjebakku. Akan kugugat kamu. Uang itu dimenangkan saat kita masih menikah. Kamu harus memberiku setengahnya. Kembalikan uangku. Aku dengan tenang berbalik, masuk ke lift bersama putraku. Seperti dugaanku, keserakahannya tidak akan pernah mati. Dia akan menggugatku. Bagus. Aku juga sudah menunggunya. Pengadilan akan menjadi panggung terakhirnya. Seperti yang diduga, seminggu kemudian aku menerima surat panggilan dari pengadilan. Bagas menggugatku, menuntut pembagian harta.
Klaimnya adalah aku memenangkan lotre selama pernikahan tapi dengan sengaja menyembunyikannya dan menipunya untuk bercerai, lalu mengambil alih semua harta bersama. Dia menuntut setengahnya, 375 miliar rupiah. Kasus ini menjadi skandal. Bagas yang tidak tahu malu menyebarkan berita ini ke media. Dia mengarang cerita tragis. Korban yang ditipu oleh istri licik yang memenangkan lotre, yang bekerja sama dengan pesaing untuk menghancurkannya. Dari pengusaha sukses menjadi korban yang patut dikasihani. Media dan publik yang penasaran mulai menudingku. Istri menang 750 miliar, hancurkan suami. Jadi kaya, lupakan keluarga. Orang tuaku khawatir. Beberapa teman yang tersisa juga menelepon. Hanya aku yang tenang. Jangan khawatir, aku tidak melakukan kesalahan. Keadilan akan berpihak padaku. Aku tidak butuh pengacara terbaik. Aku hanya butuh pengacara yang kompeten. Karena dalam permainan ini, bukti adalah raja. Hari sidang, wartawan memenuhi pintu masuk pengadilan. Bagas datang dengan taksi, sengaja mengenakan pakaian lusuh dan memasang wajah memelas. Dia menangis di depan kamera. Saya hanya berharap pengadilan memberikan keadilan bagi saya dan mengembalikan seorang ayah bagi putra saya. Aku turun dari mobil mewahku, mengenakan setelan putih yang elegan. Tanpa berkata sepatah kata pun, aku masuk ke ruang sidang dengan tenang. Di pengadilan, pengacara Bagas agresif. Dia menyerahkan kupon lotre sebagai bukti. Dia memeriksa tanggal kemenangan dan tanggal perceraian kami, hanya selisih beberapa minggu. Dia berargumen bahwa hadiah kemenangan adalah harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Tergugat dengan sengaja menyembunyikan ini, dan dengan niat jahat menipu penggugat untuk bercerai. Ini adalah tindakan penyembunyian aset yang jelas. Semua mata di ruang sidang tertuju padaku. Hakim mengetuk palu. Tergugat, ada yang ingin disampaikan? Aku berdiri. Aku tidak melihat Bagas. Aku menatap lurus ke arah hakim. Yang mulia, pihak penggugat menuduh saya menyembunyikan aset. Saya pikir itu tidak masuk akal. Yang mulia, izinkan saya mengajukan bukti. Memang benar saya memenangkan lotre, tapi alasan saya menyembunyikannya adalah karena saya menemukan kebenaran yang mengejutkan. Orang yang menyembunyikan aset bukanlah saya. Aku menunjuk lurus ke arah Bagas. Tapi orang ini, Bagas. Seluruh ruang sidang bergemuruh. Bagas terkejut. Tergugat, punya bukti? Tanya hakim. Yang mulia, izinkan saya mengajukannya. USB berisi file proyek Naga Biru terhubung. Layar besar di ruang sidang menyala. Seluruh pembukuan real perusahaan Bagas muncul. Kontrak, pendapatan, pengeluaran, dan aliran dana ke perusahaan hantu, PT Baskoro Jaya. Yang mulia, kataku dengan suara tegas. Ini adalah pembukuan real perusahaan Tuan Bagas. Saat dia mengatakan kepada saya bahwa perusahaan diambang kebangkrutan dengan utang 5 miliar, kenyataannya adalah perusahaan menghasilkan laba bersih lebih dari 20 miliar. Uang itu ditransfer ke perusahaan keluarga atas nama ayahnya, PT Baskoro Jaya. Jika ini bukan penyembunyian aset sebelum perceraian, lalu apa? Pengacara Bagas bangkit dan memprotes. Bukti ini diperoleh secara ilegal. Aku tersenyum dingin. Ilegal? Ataukah diberikan kepada saya oleh kepala akuntansinya? Seseorang yang masih punya sedikit nurani, aku berbohong untuk melindungi busonya. Wajah Bagas memutih seperti kapur. Dia gemetar. Tapi aku belum selesai. Yang mulia, dia bilang saya menyembunyikan aset. Lalu bagaimana dengan rencananya untuk membuat utang palsu 5 miliar untuk menceraikan saya tanpa apa-apa? Aku memutar file audio. Si kampungan bodoh itu. Kalau dilimpahi utang 5 miliar, dia akan pergi dengan tangan hampa. Suara desahan Bagas dan Vera, tawa kemenangan mereka, bergema di ruang sidang. Rekaman yang kuambil di depan pintu kantornya. Bagas hancur. Dia terduduk lemas di kursinya. Dia tahu dia kalah. Hakim mengetuk palu dengan wajah serius. Penggugat, ada lagi yang ingin disampaikan? Bagas tidak bisa berkata sepatah kata pun. Yang mulia, aku memberikan pukulan terakhir. Penyembunyian aset dan penipuan Tuan Bagas sudah jelas. Saya yakin pengadilan akan menolak klaimnya, tapi ada satu hal lagi,
Aku menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Seluruh bukti penggelapan pajak perusahaannya selama 5 tahun terakhir, yang mencapai miliaran rupiah. Aku mengangkat salinan USB. Sudah saya serahkan seluruhnya ke Direktorat Jenderal Pajak dan Kejaksaan. APA, teriak Bagas. Saat itu juga, pintu ruang sidang terbuka. 2 orang jaksa masuk, dari Kejaksaan Agung. Kami di sini untuk membawa Tuan Bagas terkait penyelidikan kasus penggelapan pajak dengan pemberatan. Borgol dipasangkan di pergelangan tangan Bagas. Tepat di sana, di depan media, di depanku. Dia tidak lagi berteriak, hanya menatapku dengan mata penuh kebencian dan keputusasaan. Aku berbalik dan keluar. Dalam permainan catur ini, aku menang. Setelah persidangan itu, hidup Bagas berakhir. Kasusnya menjadi berita utama. Dia bukan lagi pengusaha yang ditipu istri, melainkan gembong penggelapan pajak, pria yang menipu istri dan anaknya. Wajahnya yang meringis saat diborgol tersebar di mana-mana. Dia dijatuhi hukuman penjara yang panjang atas penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, dan dalam upaya terakhir yang putus asa, percobaan pembunuhan terhadap Vera dan bayi mereka yang baru lahir, yang ia salahkan telah membawa sial padanya. Total hukumannya mendekati seumur hidup. Setahun kemudian, aku memutuskan untuk menemuinya di penjara untuk pertama dan terakhir kalinya. Bukan untuk memaafkan, tapi untuk menutup bab ini. Halo, Bagas. Dia menatapku dari balik kaca. Datang untuk menertawakanku, iya? Aku menggelengkan kepala. Aku datang untuk memberitahumu kenapa kamu kalah. Kamu kalah bukan karena aku. Kamu kalah karena keserakahanmu sendiri, kekejamanmu sendiri, dan kamu kalah. Karena perusahaan yang menghancurkanmu, Phoenix, aku yang mendirikannya. Aku yang memberi Rudy 10 miliar untuk memulainya, aku pemiliknya. Uangku yang menghancurkan kariermu. Dia menjatuhkan gagang telepon. Jiwanya mati saat itu juga. Kebenaran lebih kejam dari vonis, aku berbalik dan keluar. Saat melangkah keluar dari gerbang penjara, matahari bersinar cerah. Aku menghirup udara kebebasan dalam-dalam. Hidupku baru saja dimulai. Hari ini, Andra berusia 5 tahun. Anak yang cerdas dan bahagia. Phoenix, di bawah kepemimpinan Rudy, telah tumbuh menjadi grup perusahaan yang sukses. Aku menjadi investor yang dihormati. Aku tidak menikah lagi. Aku punya anakku, orang tuaku. Aku mendirikan sebuah yayasan untuk membantu ibu-ibu tunggal yang pernah menjadi korban kekerasan sepertiku. Suatu sore di akhir pekan, aku membawa Andra bermain layang-layang di taman. Angin berhembus, layang-layang terbang tinggi. Andra tertawa dan berlari di atas rumput. Orang tuaku, duduk di bangku, tersenyum. Aku melihat putraku, orang tuaku, dan langit biru. Hatiku damai. Uang memang punya kekuatan. Iya, tapi ia baru memiliki arti sesungguhnya ketika membantu kita mencari keadilan dan membawa kebahagiaan bagi orang-orang yang kita cintai. Mimpi buruk telah berakhir. Kini, hidupku penuh dengan kekayaan, kebebasan, dan kebahagiaan. Sebuah akhir bahagia yang kuperjuangkan sendiri.